Maka sekarang pertanyaannya, ya Allah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa itu? Bagaimana bertakwa dengan benar? Bagaimana meningkatkannya dengan sempurna? Maka cara bertakwa itu dibagi oleh Allah kepada dua bagian. Dengan singkat dan cepat, satu, ada yang disebut dengan al-bu'dur rabbani, dimensi rabbani, dimensi spiritual, wujudnya ibadah ritual. Salat itu takwa, menghafal Al-Quran itu takwa, puasa itu takwa. Jadi kalau kita saat ini ingin pintar, ingin kaya, ingin punya kedudukan tinggi, ingin bahagia hidupnya, kita tingkatkan takwa. Caranya bagaimana? Perbanyak sholatnya. Maka di situ turun Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 2 sampai 3 itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Nanti lihat di mushaf. Coba lihat tulisan salatnya itu. Alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak, tak marbutah. Bedakan dengan Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawat. Alif, lam, shad, lam, waw, alif, tak maftuhah. Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawat. Itu artinya salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, 4, 4, 3, 4. Itu standar. Kita jaga. Tapi kalau ingin meningkatkan takwa, tambah dari yang 5 itu. Sebelum subuh ada sholat sunnah, tunaikan. Nah, itu ciri pertama kita ingin meningkatkan takwa. Ketika orang lain hanya yang 5, kita tambah dengan sunnahnya. Sebelum zuhur ada sholat sunnah 4 rakaat, minimalnya 2, tambahkan. Setelah zuhur, setelah Jumat ada 2 rakaat, tambahkan. Setelah maghrib ada 2 rakaat, tambahkan. Setelah isya 2 rakaat, tambahkan. Kalau perlu malamnya tahajud, kalau mampu duhanya dikerjakan. Jika kita mampu menambah itu, yang belajar, siswa-siswa, murid-murid yang belajar, Allah sudah berjanji akan ditambah kepintarannya. Tidak ada satupun orang pintar di masa dulu kecuali mereka hebat sholatnya. Kedua, Al-Quran. Al-Quran, rajin-rajin baca Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran. Riset menunjukkan secara ilmiah, ada penelitian di Inggris, di London, dari seorang doktor yang berasal dari Maroko. Ternyata penghafal Quran itu kalau benar menghafal Qurannya akan meningkat kecerdasan kepintarannya 3 kali lipat dari orang biasa. Kata peneliti ini, karena dalam Al-Quran ada 52.000 kosakata. Jadi kalau tiap hari ditingkatkan, otak kita semakin terlatih dan mudah mencerna apapun. Puasa. Ini bulan Hurum. Rajab termasuk bulan Hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Boleh puasa di bulan Rajab dengan niat puasa bulan Hurum. Silahkan tingkatkan Seninnya, Kamisnya, Ayyamul Bidnya misalnya, atau puasa Daudnya. Ketika diminta puasa oleh Al-Quran, ujungnya lihat ayatnya. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, supaya meningkatkan takwa. Jadi kalau rajin puasa itu pasti meningkat pintarnya. Rajin puasa meningkat kebahagiaannya. Rajin puasa bagi yang pebisnis akan meningkat kekuatan bisnisnya, demikian seterusnya. Nah, yang terakhir sebagai penutup khutbah Jumat ini, bagian keduanya al-bu'dul ijtimai, dimensi sosial, hubungan dengan sesama. Yang tadi habdum minallah, kaitan dengan Allah. Kan Allah yang punya solusi, dekati Allah kalau punya masalah. Allah yang punya ilmu al-alim, dekati Allah kalau ingin pintar. Allah yang punya rizki ar-razaq, dekati Allah kalau ingin dilimpahkan rizki. Tapi yang kedua, jaga hubungan dengan orang-orang dan makhluk di sekitaran kita. Rajin sholat tapi tidak taat pada orang tua, kata-katanya tidak baik, adabnya tidak baik, maka jangan diharap bisa pintar, jangan diharap bisa sukses. Anda berdagang punya masalah dengan orang tua, silakan cek bisnisnya, pasti akan ada masalah. Demikian seterusnya. Cek hubungan dengan teman, cek hubungan dengan tetangga,
Maka takwa itu bukan sekedar kita menjaga hubungan baik dengan Allah, tapi juga menjaga hubungan baik dengan sesama. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين, yaitu orang yang gemar berbagi, orang yang suka menahan amarah, orang yang suka memaafkan orang lain, orang yang tidak suka bertengkar, mencela, merendahkan orang, orang yang punya sifat-sifat baik dengan sesama, dan ternyata dia punya kepribadian yang baik. Semoga uraian singkat tentang rahasia takwa dalam khutbah Jumat itu, tentang pentingnya rukun Jumat yang ketiga itu, kita bisa pahami makna dan hikmahnya, sehingga kita mampu melaksanakannya minimal setelah kita menyelesaikan khutbah Jumat ini dengan meningkatkan dua ketaatan tadi, yaitu taat kepada Allah dengan menjalankan ibadah ritual dan taat kepada Allah dengan menjalankan ibadah sosial.